Begitu serigala makam mendengar bahwa ada tugas, dia tiba-tiba datang ke roh, dan kepalanya bersandar keras di tangan Flinland, tetapi dia menggosok dengan kuat. Tuan, saya ingin makan sesuatu. Maukah Anda membiarkan saya pergi? Flinland tersenyum ringan. Itu alami. Di bawah malam yang cerah, sesosok dengan cepat berangkat, dan ada suara menembus langit. Orang-orang yang tidak tahu apa yang terjadi di dalam masih menjulurkan kepala dan melihatnya dengan cermat. Tetapi tidak ada orang di kota Jingque yang berani bergerak sesuka hati. Mereka menyusut di sebuah ruangan kecil dan menggigil. Bahkan jika terowongan itu digunakan untuk menghindari musuh, mereka tidak memiliki keberanian untuk masuk. Seolah-olah monster menakutkan itu akan habis kapan saja. Terbang jauh-jauh ke kota yang hancur, serigala makam itu melirik ke bawah, mengangkat kepalanya dan mengendus bau di udara. Aneh, mengapa hanya ada jejak mereka di sini? Hancurkan hujan dewa. Orang-orang tua di Mahkamah Agung benar-benar lelah hidup. Mereka berani menggunakan hal-hal ini untuk menghalangi tindakanku. Suatu hari, Tuan akan setuju untuk membiarkanku membunuh Mahkamah Agung. Tunggu, dari mana nafas ini berasal? Serigala makam mengikuti napas kecil yang tersisa di kota yang hancur, bergegas menuju luar sepanjang jalan. Sampai secara bertahap di luar kota, Tom Wolf melihat lebih dekat di sekitar kota pedang casting, dengan beberapa keraguan di matanya. Tidak keluar. Tom Wolf tidak terlalu banyak berpikir. Dan itu cukup untuk memastikan bahwa satu-satunya orang yang tersisa di kota yang hancur itu datang ke sini. Dia mengangkat kepalanya langsung dan meraung ke langit. Suasana menakutkan dan menakutkan memblokir bagian dalam dan luar kota pedang casting, dan bahkan bulan bundar di langit berubah menjadi merah darah. Saat serigala makam tumbuh lebih besar, dia menunjukkan barisannya dan menekankan cakarnya di ruang terbuka di depannya. Dengarkan orang-orang di bawah, aku akan mencari wanita yang menembak Wildmon, atau aku akan memakan kalian semua. Di Sword Casting City, Jean tidak panik karena perubahan ini. Dia melambaikan tangannya dengan tenang. Musuh yang kuat, kamu bisa pergi dan bersiap. Para prajurit yang masih berkumpul di aula utama tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ini semua adalah Crony Jay dan elitnya. Bagaimana dia bisa panik karena perubahan kecil seperti itu? Jian mengangkat gelasnya ke Qin Yichen. Datang dan minum lagi. Aku harus keluar untuk menemui musuh. Tetapi dilihat dari penampilannya, itu harus diarahkan pada bawahanmu. Jadi bawahanmu harus lebih memperhatikan. Qin Yichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berdiri. Hari ini, saya menerima jamuan makan yang diselenggarakan oleh Brother Jian. Saya masih memikirkan bagaimana cara membalasnya. Karena orang ini telah menunjukkan dirinya, saya akan memberinya pelajaran. Jay terdiam sejenak, lalu mengangguk tak berdaya. Oke, aku akan pergi denganmu. Sebelum Jian bisa membuat pengaturan lebih lanjut, seorang tentara tiba-tiba bergegas masuk. Tuan Jian, ini adalah kuburan serigala. Serigala kuburan? Jian tertegun sejenak, meraih tangan prajurit itu, dan tampak serius. Apakah kamu yakin serigala makam tidak mengakui kesalahannya? Bukankah pria itu telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun? Prajurit itu menggelengkan kepalanya. Bawahanku tidak akan salah. Makam serigala telah menembus ke alam ksatria. Berita yang begitu tiba-tiba membuat Jian mondar-mandir 2 kali, tiba-tiba menatap Qin Yichen. Feng, kamu seharusnya bisa berteleportasi keluar dari sini, kan? Cepat. Serigala makam ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani dengan mudah. Aku tidak yakin berurusan dengannya. Sekarang kamu memikul tanggung jawab berat untuk menjaga wilayah bintang Changlan. Kamu tidak bisa mati begitu saja. Cepat dan pergi. Qin Yichen memandang Jian secara tak terduga. Siapa serigala makam? Sepertinya dia sangat kuat. Sementara Qin Yichen bertanya, kesadarannya sudah menjelajahi langit. Dia merasakan aura tingkat satria pada serigala makam, dan juga aura milik monster itu. Dari dua sudut pandang ini, serigala makam ini memang lawan yang kuat. Jalan surga adalah untuk menebus apa yang kurang. Di bawah operasi surga, tidak mungkin bagi siapapun untuk memiliki segalanya sempurna. Manusia memiliki kebijaksanaan tertinggi di antara semua makhluk, dan kecepatan pemahaman dan praktik juga tercepat. Tetapi jika kita benar-benar berbicara tentang kebugaran fisik, mereka hampir peringkat di akhir semua makhluk yang bisa dibudidayakan. Sebagai iblis, serigala makam secara inheren kuat, dan kekurangan mereka terletak pada pemahaman dan pemahaman tentang aturan dunia. Jika ditempatkan di bawah ranah yang sama, keunggulan ras manusia akan hampir hilang. Dari sudut pandang ini, serigala makam ini memiliki modal untuk berteriak sebentar. Melihat keraguan Qin Yichen, Jian menjelaskan dengan cepat. Serigala makam ini haus darah. Terakhir kali, itu karena penguasa kota Sucheng sebelumnya menyinggung penguasa kota Jingque, dan penguasa kota Jingque melepaskan serigala makam, sehingga tidak satu pun dari 10 rumah tangga di kota yang hancur itu selamat, dan mereka dibunuh secara langsung. Kemampuan Wildmoon untuk melayani sebagai penguasa kota reruntuhan juga memiliki pengaruh dari insiden ini. Selain kota yang hancur, ada juga banyak catatan serigala makam, yang bisa disebut menakutkan. 100.000 tahun yang lalu,
serigala makam membantai ratusan kota fana dengan basis budidaya yang baru saja dia kembangkan. Sekarang dia memiliki kekuatan seorang ksatria. Kurasa hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya. Qin Yichen mengangguk setelah mendengar ini. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi denganmu. Tuhan, bukankah kamu Tuhan? Selain itu, setelah memadatkan tubuh ilahi, Qin Yichen belum mencoba kekuatan tubuh ilahi. Sekarang, bukankah makam serigala lemak yang dikirim ke mulutnya? Dia tidak akan memakannya jika dia tidak memakannya. Selain itu, Qin Yichen akhirnya menemukan sekutu yang tidak dapat diandalkan seperti Jian. Bagaimana dia bisa membiarkan kota Jian-Jian dibantai oleh serigala makam? Melihat bahwa dia dibujuk untuk tidak meninggalkan Qin Yichen, Jian buru-buru berteriak. Jia Luo, datang ke sini. Kamu mengambil angin dan meninggalkan lorong awan bumi. Ingat, sebelum kamu mengalami kecelakaan, kamu tidak bisa membiarkan angin mengalami kecelakaan. Jia Luo melangkah maju, dan sebelum Jian membuat pengaturan, seorang tentara berlumuran darah masuk. Tuan-tuan kota, serigala makam terlalu kuat, kita tidak bisa menahannya. Saudara-saudaraku semuanya. Jian tertegun sejenak, lalu tiba-tiba naik ke udara, dan langsung datang ke hadiah Tomb Wolf. Binatang, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu mungkin tidak tahu cara menulis karakter mati. Qin Yichen tidak ragu-ragu sejenak, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya dia muncul di samping Jian, menatap serigala makam. Dia memegang bahu Jian. Kamu bukan lawannya, biarkan aku datang. Jian melambai dengan tajam. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah bisa mundur hari ini. Qin Yichen tersenyum sedikit dan menunjuk ke 3 rambut serigala ramping di belakang serigala makam. Lihat, 3 rambut serigala itu adalah 3 nyawanya. Aku tahu bahwa dengan kekuatanmu, setidaknya 1 nyawa bisa diganti. Tapi kamu hanya punya 1 kesempatan, dan dia punya 3. Biarkan orang-orangmu pensiun, tidak perlu membuang-buang tangan orang di sini. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen melemparkan Jian ke bawah dengan kekuatan di tangannya. Wajah Jae tercengang. Dia adalah penguasa kota. Dengan kekuatan kota pelempar pedang, dia adalah yang terkuat dari semua orang. Hari ini, dia dengan mudah dilempar ke bawah. Sesaat keheranan muncul di hati saya. Hati-hati dengan angin. Serigala makam sangat cepat. Itu adalah pengingat yang baik dari Jian. Tetapi begitu dia mengucapkan kata-katanya, dia melihat serigala makam telah muncul di depan Qin Yichen. Dengan cakarnya yang tajam mencetak cahaya bulan yang dingin di malam hari.